Pernah kebayang nggak gimana satu orang aja bisa mengubah nasib satu negara? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah luar biasa seorang ratu yang berhasil melakukan itu. Namanya Santa Margareta, yang dijuluki Mutiara dari Skotlandia. Dan yang menarik, kita mulai dari namanya, Margareta. Tahu nggak artinya? Nama ini dari bahasa Yunani, Margarites yang artinya mutiara. Dan ini pas banget loh, karena hidup dan warisannya emang seberharga mutiara. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang putri yang tadinya diasingkan, hidup dalam pelarian, malah jadi permata paling berharga buat bangsanya? Yuk kita bedah perjalanannya yang luar biasa ini. Oke, kita masuk ke bagian awal hidupnya. Perjalanan Margareta buat sampai ke tahta itu, wah jauh dari kata mulus. Kisahnya tuh nggak dimulai dari istana yang megah, tapi justru di tengah gejolak dan ketidakpastian politik. Masa mudanya itu benar-benar penuh gejolak. Coba bayangin, dia lahir di Hungaria, dalam pengasingan. Terus sempat balik ke Inggris, harus kabur lagi ke Skotlandia karena ada penaklukan Norman. Kacau lah pokoknya. Tapi justru di tengah kekacauan inilah takdirnya berbelok. Di tahun 1070, dia menikah dengan Raja Malcolm III. Dan pernikahan ini nih yang bakal mengubah Skotlandia selamanya. Nah, pernikahannya dengan Raja Malcolm ini bukan sekedar urusan politik biasa ya. Ini jadi titik balik, awal dari sebuah transformasi besar-besaran, baik secara budaya maupun spiritual untuk seluruh Skotlandia. Dan siapa motor penggeraknya? Ya, Margareta sendiri. Coba kita lihat bedanya. Sebelum ada Margareta, istana Skotlandia itu, ya bisa dibilang agak kasar dan liar. Tapi begitu dia datang, semuanya berubah total. Dia bawa yang namanya tata krama, budaya, dan nilai-nilai religius. Istana yang tadinya kurang beradab disulap jadi pusat kebudayaan dan keimanan yang disegani di Eropa. Dan pengaruhnya nggak berhenti di tembok istana aja loh, Margareta langsung tancap gas melakukan reformasi di seluruh negeri. Dia datangkan guru-guru hebat buat mendidik rakyat, dia bangun banyak gereja baru, dia juga yang memulai program amal untuk orang-orang miskin. Bahkan, saking totalnya, dia sampai menyulam sendiri jubah untuk para imam. Keren banget kan? Terus, apa sih kunci suksesnya? Kuncinya ada di pengaruh dia ke suaminya Raja Malcolm. Dikatakan, kalau Margareta itu yang membimbing sang raja, membantunya jadi pemimpin yang lebih bijak dan baik. Jadi, mereka ini semacam power couple gitu. Kemitraan mereka lah yang jadi mesin penggerak perubahan di Skotlandia. Tapi, hidup itu kan nggak selamanya di atas ya. Kisah Margareta juga nggak cuma soal pencapaian. Justru di akhir hidupnya, dia harus menghadapi ujian paling berat. Sebuah tragedi yang benar-benar menguji imannya sampai ke titik paling akhir. Jadi, Margareta dan Malcolm ini membangun keluarga yang solid banget. Mereka punya 8 anak, 6 laki-laki, dan 2 perempuan. Salah satu putranya, David, nanti juga jadi santo. Buat mereka, keluarga dan iman itu segalanya. Inilah yang bikin tragedi yang menimpa mereka jadi terasa lebih-lebih lagi sakitnya. 4. Cuma 4 hari. Coba bayangkan, cuma dalam waktu 4 hari, hidup Margareta yang tadinya penuh kebahagiaan, hancur lebur. Jadi begini ceritanya, suaminya, Raja Malcolm III, sama putra sulung mereka, Edward, tewas di pertempuran tanggal 13 November. Waktu kabar duka itu sampai, Margareta hancur banget. Dan hanya selang 4 hari, tanggal 16 November, dia pun meninggal dunia. Banyak yang bilang karena patah hati. Benar-benar akhir yang tragis untuk sebuah kisah yang luar biasa. Meskipun akhir hidupnya begitu menyedihkan, warisan Margareta justru abadi. Nah, pertanyaannya, kenapa ya setelah berabad-abad namanya masih terus dikenang dan dihormati sampai sekarang? Well, hampir 200 tahun setelah wafatnya, di tahun 1250, dia resmi diangkat jadi santa oleh Paus. Dan ini poin penting ya, dia diangkat jadi santa bukan karena statusnya sebagai ratu loh, sama sekali bukan. Tapi karena kesucian pribadinya, pengabdiannya, dan kerja kerasnya yang tulus untuk mereformasi dan melayani rakyatnya. Dari kisah hidupnya, kita bisa ambil banyak banget pelajaran berharga. Margareta mengajarkan kita kalau kekuasaan itu sejatinya buat melayani, bukan buat berkuasa. Dia menunjukkan kalau iman yang kuat dalam keluarga itu bisa jadi cahaya buat satu bangsa. Dan yang paling penting, iman itu bukan cuma di mulut, tapi harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita bersama. Dari semua warisan yang ditinggalkan oleh mutiara dari Skotlandia ini, soal kekuasaan, soal iman, soal keluarga, menurut kalian, warisan mana sih yang paling relevan dan paling kita butuhkan di dunia sekarang ini?